naro alat nebu buat anaknya di dalam keranjang check outnya, tapi dia belum check outin karena dia nggak punya duitnya, tapi dia udah tahu ditaruh terus di keranjangnya. Karena jadi nih aku ceritain dikit ya buat yang nggak nonton. Jadi pesertanya DMD itu kemarin ya, dia adalah seorang bapak, dia punya anak umurnya masih 5 tahun kalau nggak salah ya, dan anaknya itu dari mulai anaknya masih 9 bulan apa masih setahun lupa aku, itu didiagnosa pneumonia, jadi infeksi paru ya, radang paru-paru. Nah dari kecil tuh dia ini pneumonia radang paru lah. Untuk jadi treatment lah si anaknya ini, kan perempuan anaknya, dan juga udah stunting anaknya ini. Lalu treatment lah anaknya ini ke dokter, sehingga dokter itu menyarankan untuk punya nebu, karena dia harus nebu, anak ini harus nebu terus. Suami istri ini mereka nggak mampu untuk beli alat nebu, karena alat nebu yang dianjurkan oleh dokter untuk dibeli itu harganya hampir 2 juta. Ya. Dia nggak mampu untuk beli, terus ditambah lagi dia juga harus treatment anaknya terus, ya kan, sampai akhirnya mereka ngegadein cincin pernikahan mereka untuk biaya berobat anaknya. Akhirnya si suaminya mencoba untuk ikut DMD untuk bisa mudah-mudahan bawa pulang uang lah untuk bisa biaya pengobatan anaknya, beli alat nebu buat anaknya dan lain sebagainya. Nyanyilah dia ambil dadakan. Dia ambil dadakan ya? Oh iya benar, dia ambil dadakan. Ternyata 2X. 2X apa 3X ya? 2X. Aku sama Mama Iis. Tahu nggak? Pada saat dia itu 2X gitu, aku nggak tahu, kita kan nggak janjian ya. Kita nggak janjian. Antara juri itu kita nggak pernah janjian gitu. Tapi yang pertama komen Mama Iis. Mama Iis langsung nangis pas lagi komen gitu. Dan langsung dia bilang bahwa saya akan check outin alat nebu buat anak kamu. Tahu nggak? Padahal pada saat dia nyanyi dan dia dapat X2 itu, aku udah dalam hati udah niat, ya Allah, aku kepengen check outin alat nebunya dia. Ternyata pas Mama Iis yang komen duluan, aku keduluan sama Mama Iis. Kalau untuk Mama Iis sudah keburunya check outin alat nebu buat anaknya kan. Komen kedua akhirnya aku bilang, sebenarnya saya kepengen check outin alat nebu buat anak kamu, tapi udah keduluan sama Mama Iis. Jadi saya akan tebus cincin kawin kamu. Kan gitu. Pas abis aku Irfan yang komen. Dan ternyata Irfan itu tadinya juga berniat mau check outin nebunya. Tapi karena udah keduluan sama Mama Iis, Irfan langsung berniat, oh ya udah deh, kalau gitu gue mau tebusin cincin kawinnya yang digadai. Taunya keduluan sama aku. Jadinya dia bilang jadinya udah keduluan gitu. Tapi itulah kalau menurut aku tuh indahnya kita di DMD gitu. Kita nggak pernah janjian mau kayak gitu. Kita nggak pernah ada yang merencanakan itu. Tapi aku tuh bersyukur banget jadi bagian dari DMD karena itu aku dikasih kesempatan untuk bisa melihat bahwa ternyata banyak banget perjuangan hamba Allah tuh di luar sana tuh yang juga subhanallah banget gitu, dan suka terharu, suka terinspirasi gitu cara mereka menjalaninya, cara mereka melewatinya, suka amazed sendiri gitu. Dan ya alhamdulillah bisa ada bagian dari acara itu, jadi berasa kayak bisa bikin sesuatu walaupun mungkin gak banyak gitu. Kamu nonton juga berarti ya Abdurrahman Al-Ghifari.
Saya nonton pas episode itu. Iya, sedih banget ya. Sedih banget. Kata Dena niatnya ingin beliin alat nebu yang berfungsi untuk membuang asap dari paru-paru ya. Iya, sebenarnya niatannya itu kepengen ngebeliin karena itu udah dia. Jadi si ibu ini, si istrinya ini udah lama narok si alat itu di keranjangnya dia. Tapi dia nggak pernah bisa check out karena dia nggak punya duitnya. Jadi udah dia bilang udah berapa? Udah setahun ya? Udah setahun apa 2 tahun ya? Udah setahun setengah alat nebu buat anaknya itu ada di keranjangnya dia. Udah setahun setengah. Harganya hampir 2 juta. 1, sekian gitu. Tapi dia gak pernah bisa check outin karena dia gak punya duitnya. Jadi itu alat udah setahun setengah ada di keranjangnya dia. Sedih banget gak sih? Sedih banget tau kalau ngeliat kayak gitu. Aku tuh kalau kayak gitu-gitu tuh paling langsung aduh. Banyak kalau kalian nonton DMD ya, kalian bisa tahu tuh banyak banget orang-orang tuh yang maksudnya perjuangannya tuh Masya Allah banget, luar biasa. Saya mau ikutan DMD tapi suara pas-pasan. Nggak apa-apa. Yang penting kamu persiapkan diri kamu sebaik mungkin ya. Iya, memang itu adalah yang dinilai itu adalah menyanyi, untuk tampil menyanyi. Tapi nggak apa-apa, persiapkan aja diri kamu sebaik mungkin. Siapa tahu, karena memang yang di situ nggak semuanya latar belakang profesinya sebagai penyanyi kok. Ada yang ibu rumah tangga, malah waktu itu ada yang apa? Ibu rumah tangga, ada yang apa sih? Macem-macem deh, nggak mesti banyak banget peserta DMD itu yang bukan, ada yang ada apa? Ada yang penjual donat, ada yang pokoknya banyak yang memang dia latar belakangnya itu hanyalah penyanyi yang tidak profesional, penyanyi penyanyi kamar mandi istilahnya gitu. Banyak. Nggak apa-apa, ikut aja. Tak jepit bulu mata tuh mana sih aja. Ini udah nih. Penyanyi kamar mandi ya, kalau kita kan ngomongnya penyanyi kamar mandi. Lagi flu ya Kak Dina, oh nih lagi batpil. Lagi batpil banget. Nggak enak banget. Rasanya batpil, tau gak sih? Makasih Syabira. Lagi batpil yang lagi kalau batuk udah sekali batuk gak bisa berhenti. Sekali batuk gak bisa berhenti. Kayaknya kalau sekali batuk dibatuk terus. Yuk ininya, yuk bulu matanya. Mana ini lemnya? Ini kayaknya masih dibersihin deh. Udah sempat dibersihin belum sih? Mana-mana tuh. Lem maskaranya. 1, 2, 3, 4 jengkal dari kamu ya. Cuma ngomong gak mau. Apa? Cuma 4 jengkal gak perlu. Kalau kita belum pede tampil di panggung. Iya, gak apa-apa kalau belum pede tampil di panggung. Karena memang panggung DMD itu intinya adalah orang-orang yang datang dengan segala permasalahannya ya, dan mereka hadir, mereka mencoba peruntungan dengan menyanyi untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Sedih banget kalau lagi di situ ngelihat, ya Allah, perjuangan orang-orang tuh Masya Allah banget. Ujian orang-orang itu banyak banget ragamnya.
Kak Dena nggak niat rinoplasti hidungnya? Niat sih, pengen juga. Pengen banget malah. Belum. Mm-mm. Mana? Neng udah? Tahu. Mana? Kemarin. Iya kemarin. Mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pasti cakep dan makin berubah Kak. Iya pengen banget. Kak, cara daftar DMD gimana ya caranya? Atau ada nomor WA-nya? Kamu mesti nonton DMD. Nanti pada saat DMD itu mereka biduan akan ngasih ngasih informasi cara daftarnya. Itu tinggal scan QR tinggal scan QR gitu kok. Kamu tinggal scan QR aja. Minta lip banget. Pagi Siska. Pilek ya Kak, bat pil. Lagi musim apa enggak sih? Bagaimana sih? Show di mana Kak pagi? Aku mau syuting. Lalu balik papan. Sagitarius sama lo sama aku. Kemarin iya, kemarin enggak. Kak hidungnya udah cakep kok. Iya. Alisnya hitam sebelah enggak. Ini karena lampunya dari sini. Nih kalau lampunya aku pindah ke sini, nih. Nanti yang hitam lihat nggak? Nah, yang hitam ini. Kalau aku pindah ke sini, nanti yang hitam ini. Lihat nggak? Ya, udah jangan dibahas lagi ya. Ini karena lampu. Nih, kalau taruh di sini, yang hitam ini. Kalau lampunya dipindah ke sini, yang hitam ini. Tuh. Udah jangan dibahas lagi, oke? Udah tahu ya. Mana ininya? Kak Dada kalau main dia apa itu 2 hari-hari maksudnya gimana sayang? Nggak ngerti aku itu pertanyaannya. Ya nggak nempel. Masya Allah. Hai Puji, hai Windy Anjas. Hai. Malam ini live DMD nggak Kak? Nggak, besok. Besok ya nonton ya. Ya kan besok ya? Besok ya nontonnya. Hari ini enggak. Hari ini ada DMD nggak sih? Enggak ada. Kamis nggak? Gimana? Nggak ngerti. Belum ada postingan sih. Kabar Aisyah, alhamdulillah kabarnya baik. Aisyah kemarin baru habis pulang camping sama sekolahnya. Seru deh. Jadi mereka habis camping gitu. 2 malam. Campingnya ada yang di Singapura nggak nih tinggalnya? Di Changi Coast. Apa gitu. Emang tempat camping gitu. Changi ada hutan. Iya bukan hutan ya, camping ground kali. Camping site lebih ke gitu kali ya. Boleh nggak sih dibenerin dulu tuh? Aku punya single lagi kalau endorse mahal nggak sih Kak? Aku nggak pernah sih di endorse lagu. Gimana tuh kalau gitu? Udah diganti ke Kak Sandrina. Kita ganti-gantian aja sayang pokoknya.